Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan Mas Herman. Kebetulan Mas Herman pecinta perkutut lokal alam, dan Mas Herman punya banyak pengalaman soal kejadian-kejadian yang di luar nalar ya. Jadi coba saya tanyakan ke Mas Herman, kejadian-kejadian apa yang sudah pernah dialami oleh Mas Herman selama Mas Herman memelihara perkutut. Oke Mas Herman, sejak kapan jenengan suka sama burung perkutut, mengenal burung perkutut? Ya itu udah lama sih. Ya udah antara 3-4 tahunan lah. Awal mulanya jenengan suka dengan burung perkutut ini gimana Mas ceritanya? Dulu malah saya nggak suka perkutut, malah benci sama burung perkutut. Malah benci. Malah kalau di setiap apa tuh toko-toko burung yang namanya omjokan kan ya, justru saya sering ngina orang-orang yang sering ngomjok perkutut. Karena lucu bagi saya itu loh. Lucunya gimana? Lucunya kalau saya ngelihat orang perkutut, diliatin, ditangkep, dihitung ekornya, dilihat sisiknya, dilepasin lagi, diambil lagi, dihitung lagi sayapnya, dibuka sayapnya lagi, dilebarin, ekornya dihitung lagi, dilepas lagi. Itu buat saya itu lucu gitu loh. Kenapa nggak ambil yang lebih besar, terus diambil, dipiara? Yang kayak burung ocen kan nyari yang besar, paruhnya besar, kayak gitu kan. Kalau perkutut tuh kayak lucu loh. Orang nyawang juga berjam-jam. Suaranya juga dulu ya maaf lah, saya dulu sering hina karena ya suaranya monoton, nggak bisa dimasterin. Suara sering letek-leteknya lah, burung perkutut paling bunyi turuk ditekuk ya, kata orang Jawa tuh lawan ya jorok lah kalau dijelasin ya. Secara logika kayaknya udah masuk di akal ya Mas. Burung perkutut mereka memilih, tapi fisiknya ini yang aneh-aneh, kadang yang malah dipilih ya. Saya juga kayak gitu sih. Orang gue milih burung perkutut gue kayaknya detail banget, buka sayapnya, kakinya di sisiknya dihitung. Itu kan sebenarnya kalau secara logika ini untuk orang-orang yang awam tuh kayaknya lucu, aneh ya Mas. Tapi ya itu mungkin di situ letak seninya ya, seni burung perkutut. Berarti pertama kali jenengan punya burung perkutut ini, burung perkutut apa nih? Lokal, apa Bangkok, apa Semani, atau silver? Saya pertama punya burung perkutut itu lokal itu belinya juga dipaksa orang, diomjokan, dipaksa orang untuk beli. Yang tadinya saya menghina dia, tadinya saya suka burung kicau lah, cak hijau, kacer, semua saya suka burung kicau. Sampai saya punya burung cak hijau, pengen saya masterin pakai burung kinoi. Saya muter-muter nyari kinoi itu dari omjokan ke omjokan, nggak dapet. Sekalinya ada tuh di Ruko Slawi waktu itu, mintanya mahal 500 kan. Akhirnya saya duduk 500 ya dah. Pas itu ada burung perenjak banyak lah, pakai burung perenjak aja lah, yang betina kan buat masteran bagus itu.
Iya bagus. Pas di situ banyak perkutut, katanya kayak sih baru datang itu banyak banget perkutut. Nah di situ ada orang tua megang perkutut, milih, dihitung sisiknya, ekornya, dilepasin lagi, ngambil lagi, dilihat lagi, dilepasin lagi, sampai saya ngeliat kok aneh. Dan saya ledekin, Pak, ambil aja Pak yang besar, kasihan burung perkutut. Diambil, dilepasin lagi, diambil, dilepasin lagi. Dia diem. Saya ledekin terus, ya dia sebenarnya orang udah tua ya. Sampai akhirnya dia nanya ke saya, mau diem kamu anak kecil tahu apa? Oh, sempat bilang seperti itu berarti. Iya. Itu usianya kira-kira berapa itu orangnya? Ya udah sepuh lah, udah sepuh. Hobinya juga ya sama sih, pecinta batu akik juga, batu akiknya banyak juga sih di tangannya. Sampai akhirnya dia maksa nanya ke saya, kamu kerjanya apa? Saya bilang, apa hubungannya bapak perkutut kerjaan? Saya cariin burung yang perkutut yang sesuai sama kerjaan kamu. Saya bilang, nah ya nggak, jangan gitu Pak, itu syirik Pak, nggak bagus Pak. Nggak ada yang namanya burung itu hubungannya sama rezeki. Itu dulu waktu saya belum mengenal perkutut ya. Dia maksa, saya bilang aja, istri saya jualan Pak, jualan warteg kan, rumah makan lah, warteg. Terus dia bilang, ini ada burung yang cocok, taruh di rumah, di warung. Saya bilang, enggak Pak, saya lebih percaya sama Allah Pak, karena itu syirik Pak. Akhirnya dia maksa beli. Saya, karena dia terus maksa, saya bilang alasan nggak enak. Bilangnya saya nggak punya kandang Pak, males. Akhirnya saya dibeliin kandang, dibeliin pakan, cuma disuruh dibeliin burungnya doang, diambilin suruh dibayarin ini 20.000. Masa kamu nggak kuat sih? Dari tadi kayak lihat kamu ngerokok, ngopi, ngerokok, kopi, rokok habis beli lagi, buat beli rokok nggak kuat, 20.000 kamu nggak kuat. Ini kandang udah dibeliin, pakan udah dibeliin. Dari saya malu, karena udah dibeliin kandang, dibeliin pakan, suruh bayar 20.000 aja. Ngomongnya kayak gitu nggak enak. Akhirnya ya udahlah, saya bayarin kan. Terus saya nanya sama orang tua itu, Pak, gini Pak, logikanya gini, kalau ini burung bagus, kenapa nggak diambil Bapak aja, dipiara Bapak? Logikanya ke situ Pak. Dia bilang, burungnya kayak gini saya udah punya Mas, 2, jangan sampai ada lagi. Kalau ada lagi biasanya kalau nggak mati terbang. Dia bilang gitu. Iya. Terus saya ketawa kan, aduh nih apaan lagi ini orang ngomong kayak gini, aneh-aneh. Ya, kalau jenengan nggak percaya, ayo main ke rumah. Saya di rumah burung banyak banget, ada 70 ekor. Nah, saya diajak ke rumah, suruh lihat perkutut. Nah, saya paling nggak suka, benci burung perkutut. Kalau burung kicau nggak apa-apa. Suruh main ke rumah lihat burung perkutut. Buat apaan? Kalau saya nggak suka sama burung perkutut, malah saya benci sama perkutut. Akhirnya udahlah. Akhirnya saya pulang kan. Tuh kandang bundar. Waktu saya cantolin depan warung, pas mau malam, saya bawa masuk, cantolan di rumah udah penuh burung kicau. Akhirnya saya tampil di tembok, juga miring. Karena kandang bundar kan nggak bisa, kalau kandang kotak kan ditempel di tembok, dipaku, bisa kan. Kandang bundar miring. Akhirnya apa? Di warung tuh ada kamar. Bentar saya punya anak, masih bayi, ada batang bambu, malang. Di bawahnya kan itu ada tuh apa tuh, ayunan tuh yang pakai apa itu ya, selendang ya, yang dibikin buat selendang, agar anak bisa tidur kalau istri saya lagi ngelayanin, apalagi masak kayak gitu. Dan saya cantolin tuh di tambangnya. Nah di tambang di bawahnya itu kasur tempat saya tidur. Istri sama anak saya pulang ke rumah, saya tidur di warung. Saya cantolin. Nah bisa dicantolin, pas saya mau cantolin, bingung ini kalau burung gelabakan tainya jatuh ke bawah, ke kasur kotor. Akhirnya bingung, cari akal. Akhirnya saya ambil kerudungnya istri. Saya kerudung, saya ikat bawahnya pakai tali, atasnya saya ikat. Berharap kalau gelabakan kotornya nggak jatuh ke kasur, nggak jatuhin ke muka saya. Saya cantolin, gitu. Saya cantolin, kok bawahnya gerah banget, panas ya. Biasanya kalau nggak panas, saya pakai kipas angin juga masih gerah. Lampu saya matiin, masih gerah juga. Saya buka baju, saya tidur.
Nah, dari situ tuh ada kayak sinar panjang itu nabrak kandang itu yang saya kerodong itu kan, nabrak jelas itu di atas kepala saya karena burungnya di atas cantolan itu, bekas ayunan anak kecilnya, anak saya itu yang masih bayi harus itu. Pas dia nabrak bunyi jeder kayak apa ya, kayak plastik ditiup terus di bluk gitu kan, bluk. Itu saya kaget kan, saya udah berpikir negatif, waduh jangan-jangan warung saya ada yang nakalin, ada yang ngirim nggak bener nih, pikir udah negatif kan. Saya bangun, saya hidupin lampunya, saya buka kerodongnya, wah paling burungnya mati ini, kena santet atau kenapa. Nah, saya lihat jelas banget putih itu panjang nabrak jeder. Saya buka kok burungnya malah masih hidup, malah manggung, kelar ketemu. Oh, malah bunyi yang Iya, bunyinya juga kayak ngusuk lah, kayak gimana sih, iya kayak ngotot gitu. Iya. Nah dari situ saya bingung, apaan ya Heli, yang tadi saya lihat ya, sinar panjang itu nabrak itu. Saya dari situ saya nggak bisa tidur, berharap cepet-cepet pagi. Pas pagi saya bantuin istri nyuci piring, masak, habis kelar saya izin sama istri ke Selawi lagi, nongkrong di ruko itu, berharap ketemu orang tua itu lagi. Saya mau nanya itu apa ya tuh, berharap bisa ketemu dia lagi. Saya tunggu sampai sore nggak ketemu lagi. Aduh, saya penasaran itu nabrak apaan. Besoknya lagi saya ke situ lagi, berharap ketemu itu lagi, orang tua itu lagi, nggak ketemu lagi. Dari situ saya nyesel, kenapa waktu itu diajak ke rumahnya saya nggak mau ya. Saya nanya-nanya juga nggak ada yang kenal. Udahlah saya piara lah. Dari situ akhirnya penasaran perkutut, mau pelajari. Itu kalau boleh tahu, perkutut apa sih Mas yang dibawa pulang semenyenangkan yang dikasih sama orang itu? Dia bilangnya sih Rojowono sama Batu Lapa. Kalau Rojowono itu berarti yang kakinya nyilang-nyilang tuh pecah, dua kaki ini nyilang ya? Nyilang ya. Nah terus di bawah telapaknya itu ada kayak sisik bundar itu. Kalau itu apa namanya yang Batu Lapak sama itu. Ini buat usaha. Rojowono Iya. sama Batu Lapak. Berarti satu burung dua batu langgan. Dan dari situ akhirnya saya mulai suka sama perkutut, mulai mempelajari perkutut. Saya pelajarin dari YouTube perkutut, katurangan mulai tertarik. Akhirnya apa? Burung-burung ocen kayak cakijo, kacer, jalak, letekan gunung, ya banyak lah. SRDC saya jual-jualin udah. Ya beralih ke perkutut. Jual semua berarti. Iya. Setelah itu, Akhirnya setelah dengan pelihara burung perkutut itu, yang dirasakan itu apa selama dengan memelihara burung perkutut yang dari orang itu Mas? ya kalau itu sih Allah alam ya. Alam ya. Iya. Mungkin udah waktunya rezekinya jadi berubah. Ya Allah alam lah. Mungkin ya lewat perantara burung itu juga sih. Kalau kita berpatokan dari burung, mungkin ibunya syirik ringan ya. Rezeki dari Allah, cuma wasilanya mungkin lewat burung itu. Kalau kita udah selaras. Mungkin kalau kita mempelajari perkutut dengan dalam, kita bisa tahu bahwa burung perkutut itu pada dasarnya itu punya energi. Logikanya gini, zaman dulu para raja seharusnya bisa mereka melihara murai, cak ijo, ya kan, ya burung-burung kicau lah, yang lebih mewah. Karena zaman dulu kan hutan masih belantara. Seorang raja bisa nyuruh prajuritnya buat nyari burung murai apa cak ijo, kan banyak di hutan-hutan. Tapi kenapa para raja, para wali miaranya perkutut? Para raja bisa nyuruh prajurit nyari murai, cak ijo. Wali juga bisa nyuruh santrinya nyari murai, cak ijo. Tapi mereka miaranya burung perkutut. Nah dari situ akhirnya saya mempelajari. Oh, ya saya bisa menemukan lah, dengan sendirinya saya bisa menemukan itu. Jadi selama dengan pelihara burung itu dari segi rezeki lancar ya Mas? Contohnya itu apa Mas? Saya rezeki lancar itu apa itu? Maksudnya warung jadi rame atau gimana? Ya bicara rame, ya emang udah rame, cuma ada perbedaan lah. Ada perbedaan.
intinya itu. Kalau dari segi eh, batin jenengan, atau dari segi eh, yang jenengan rasain di diri sendiri itu apa setelah membeli produk? Apakah jadi lebih tenang atau jadi lebih mungkin apa ya, eh, bersemangat, atau malah panas atau gimana? Biasanya kan kalau perkutut ini kan kadang ada efeknya ya ke Iya. dalam diri kita sendiri. Itu dengan yang dirasain itu Mas, setelah memelihara burung rojowono. Rojowono, Rojowono itu raja hutan ya. Itu kayak gimana ya, kayak ada kewibawaan gitu loh. Jenengan berarti rasain sendiri. Iya, ada kewibawaan. Apa itu, Mas? Contohnya ya logikanya aja lah, logikanya dengan penampilan saya yang seperti ini, urakan, kadang ya maaf lah, kita ketemu orang-orang yang ya penampilannya gimana yang dulunya cuek, aku pandang sebelah mata kok kayak ngormatin gitu loh. Ya ada adabnya lah, ada. Akhirnya saya juga bertemu orang-orang ya, mereka yang berada yang di tingkat di pemerintahan kayak gitu lah. Saya bisa masuk ke pergaulan mereka, mereka juga menghormati. Saya bingung, kok bisa kayak gini, apakah karena itu, apakah karena wirid, nggak tahu lah. Tapi intinya burung perkutut setelah saya pelajarin lebih dalam, emang semuanya ada efeknya, baik yang positif maupun yang negatif. Karena apa? Burung perkutut itu beda seperti burung kicau. Kita dengar burung kicau tuh enak tapi nggak adem. Beda sama burung perkutut, kita dengerin walaupun suaranya kayak gitu doang, monoton, tapi ada irama itu adem. Seperti kita mendengarkan orang bersikir itu adem walaupun tanpa musik. Nah, sedangkan alat lagu-lagu yang konser-konser itu enak didengar tapi nggak damai. Iya. Bedanya enak didengar sama yang dirasa damai itu beda. Berarti burung perkutut pertama yang jenengan pelihara itu yang rojowono itu, Mas, itu masih ada nggak burungnya sekarang? Itu udah nggak ada itu ya, itu lebih aneh lagi tuh. Itu gimana itu, Mas? Maksudnya jenengan jual atau Itu lebih aneh lagi, atau itu lebih aneh lagi tuh. coba diceritakan, Mas, biar sahabat kumannya bisa menyimaknya. Karena saya dapat burung yang begitu buat saya itu unik, buat saya tertarik, akhirnya saya terobsesi nyari burung yang punya ciri fisik itu sama. Ya rojowono iya, ya punya sisik iya, terobsesi di situ. Akhirnya saya kalau bis bantu istri tuh udah kelar tugas, saya lari kemana aja yang judulnya ada omjokan perkutut lah, Ngombyok lah. ngomjok. Sampai di situ saya juga malu sendiri waktu ngomjok. Pas saya ngomjok tuh di tempat omjokan, saya lagi lihat burung perkutut, saya liatin semua sampai dari belakang kepala saya dikeplak sama orang tua. Raimu biasa deh, nyenyek bahasa Indonesia. Mengecek. Ya kamu dulu nginap perkutut, sekarang kok perut dilihat-lihat, disaung-saung, dipegang, dilepas, hitung ekornya, didengar ekor. Saya cuma ketawa dong. Aduh, akhirnya saya pergi, nggak enak. Iya. Pergi ke tempat omjokan lain, ya ketemu orangnya kayak gitu lagi. Ya karena dulu emang saya suka burung kicau tuh, lari kemana tiap omjokan udah paham lah. Iya. Setiap ada burung perkutut, ngeliat orang lagi ngeliat burung perkutut, selalu saya ledek. Nah itu saya dapet tuh rojowono 2 lagi. Oh, berarti 3 3. burung rojowono ya? Iya. Nah burung perkutut yang pertama itu burung kesayangan saya belikan kandang yang bagus, saya kerudung, saya taruh di kamar. Kerudungnya pun bukan pakai kerudung istri saya lagi, saya beliin kain putih, saya tutup, saya cantolin. Iya. Nah pas udah berapa hari nggak pernah bunyi, mau saya ganti air minum. Nah air minum kan karena burung kesayangan, saya kasih larutan. Oh, minumnya pakai air larutan ya? Kecuali burung yang lain itu kan burung khusus. Tapi bagus Kayaknya. memang burung itu pakai larutan, bagus, Mas. Pas saya buka, kok burungnya nggak ada.
Nah di situ sama saya emosi sama istri berantem. Saya kira istri saya ngelepasin apa gimana gimana. Tapi ya bingung lah, bingungnya. Burung pintunya tertutup, dikerodong, kerodongnya juga diikat bawahnya, kok burungnya nggak ada. Dari situ saya stres. Stresnya saya kehilangan burung yang saya sayang. Kedua, tambah penasaran saya lagi sama burung perkutut. Karena udah ada 2 kejadian yang aneh itu. Tambah penasaran lagi, akhirnya memperdalam ilmu-ilmu perkutut, mau pelajari katulang, mau jadi katulang. Itu bisa bisa nggak ada ya mas, bisa hilang gitu ya mas. Dari posisinya masih tertutup ya. Iya, pintu ditutup, terkunci, masih dikerodong. Nah itu keanehannya di situ. Sampai saya marah sama istri saya, ngomongin berantem. Di rumah sekitar memang nggak ada apa, nggak ada jejaknya gitu mas. Ya nggak ada, Cuma belum terhilang gitu ya. benar hilang. Kalau anak saya ngambil nggak mungkin, anak saya masih kecil. Paling istri saya udah nggak ngaku dia. Itu kenapa ya? Apa karena jenengan pelihara burung yang sama atau gimana? Kalau itu saya Allah alam ya. Cuma saya ingat pertama kali ketemu orang tua itu, Oh yang pertama. dia bilang saya punya burung kayak gini 2 mas. Ini ada 1 saya nggak mau ambil lagi buat dengan baik. Bilang begitu kan. Nah saya baru ingat, oh iya yang pertama punya 2 nggak berani punya 3. Tapi karena saya penasaran saya pengen punya 3, akhirnya yang 1 hilang itu. Oh iya, Berarti karena ya, seperti ada pantangan ya mas. ya nggak tahu sih ya. Nah dari situ akhirnya saya benar-benar mendalami perkutut. Ya betul, mendalami lah, saya bertemu sama orang-orang yang cinta keturangan lah, saling tukar pengetahuan, pengalaman.